Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pelajaran dari fikih ringkas berpuasa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita jelaskan terkait dengan definisi puasa. Puasa secara bahasa artinya apa? Menahan. Adapun secara istilah, maka puasa didefinisikan oleh para ulama dengan beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan semua pembatal puasa yang lainnya, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ya, maka itu definisi yang namanya puasa. Jadi yang namanya puasa itu menahan. Ya. Dan penahanan di sini tentu saja bukan sekedar kita menahan dari makan, minum, hubungan suami istri dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tetapi menahan di sini lebih ya daripada apa yang disebutkan. Karena orang yang berpuasa dia dituntut untuk menahan lisannya dari mengucapkan yang haram, menahan telinganya dari mendengarkan yang haram, dan menahan hawa nafsunya untuk mengikuti perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Ya, itulah orang yang berpuasa. Dan menahan itu kalau di dalam bahasa kita menggunakan rem dalam setiap aktivitas kita, di mana rem ini sangat penting. Ibarat orang berkendaraan, kalau dia tidak menggunakan rem, maka dia akan kesulitan dan bisa terjadi kecelakaan. Akan tetapi kalau dia menggunakan rem, ya, maka perjalanannya akan terasa lebih aman dan lebih selamat. Berbeda orang yang tidak menggunakan rem atau remnya blong, ya, maka sangat mudah bagi dia untuk kecelakaan. Sama di dalam perkara agama ini, kita dituntut untuk ngerem, ya, ketika diperhadapkan kepada hal-hal yang diharamkan, maka kita rem, kita tahan, ya. Ketika diperhadapkan dengan ketaatan, maka disitulah waktunya kita ngegas, ya. Maka jangan sampai di waktu yang harusnya ngerem dia ngegas, di waktu yang harusnya ngegas dia justru ngerem. Ada sebagian orang ketika diperhadapkan dengan ibadah yang harusnya dia sholat, ya, yang seharusnya dia beribadah di masjid, dia malah ngerem, ya, sehingga dia tidak menunaikan ibadah sholat itu di masjid. Di saat yang dia dituntut untuk ngerem, ketika diperhadapkan kepada maksiat, dia justru ngegas. Iya, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, di dalam puasa kita dilatih untuk menggunakan rem sebagaimana mestinya. Jangan sampai seseorang, ya, ketika tidak tahu di mana waktu ngerem, ya, maka akhirnya dia tabrak sana tabrak sini,
maka terjadilah apa yang tidak diinginkan dari perkara-perkara yang diharamkan, wal iyadzubillah. Ya, maka yang namanya puasa itu menahan, ya, menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasa. Nah, atau juga bisa mengurangi nilai puasa seseorang. Ya, oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa, kata Nabi, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali sekedar menahan lapar dan haus. Ya, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan tentunya puasa itu ditentukan dengan waktu-waktunya. Sebagaimana sholat ada waktunya, puasa juga ada waktunya. Puasa yang diwajibkan di dalam Islam, puasa Ramadan, dilakukan di bulan Ramadan tentu saja. Kemudian dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, dan orang yang melakukannya tentu saja adalah seorang muslim yang berakal, dia balik dan mampu. Ya, kalau dia wanita maka dia tidak mengalami haid dan nifas. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, maka ini terkait dengan puasa. Dan telah kita sebutkan bahwasanya puasa itu diwajibkan oleh kaum muslimin, diwajibkan kepada kaum muslimin pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Tanggal berapa wajibnya puasa? Bulan berapa? Bulan apa? Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Iya. Itu waktu diwajibkannya puasa Ramadan. Sebelum kaum muslimin berkewajiban menjalankan puasa Ramadan, ada satu puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Puasa apa itu? Puasa yang wajib sebelum puasa Ramadan. Yang setelah wajibnya turunnya kewajiban puasa Ramadan, puasa itu menjadi puasa sunnah. Puasa apa itu? Puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Dahulu sebelum adanya puasa Ramadan, puasa Asyura itu wajib hukumnya. Iya, Nabi perintahkan. Tetapi setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka puasa Asyura tanggal 10 Muharram menjadi puasa yang disunnahkan. Barang siapa yang mau berpuasa, tentu baginya kebaikan, dan bagi siapa yang tidak puasa maka tidak ada dosa bagi dia. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian juga dari perkara yang perlu diperhatikan, ya, sebagaimana dipaparkan oleh para ulama kita, yakni hal-hal yang harusnya diketahui sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nabi melarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan maksud untuk berhati-hati. Dengan maksud apa? Untuk berhati-hati, jangan sampai Ramadan telah masuk. Ya. Sehingga untuk kehati-hatian maka dia berpuasa. Nah, puasa yang seperti ini dilarang oleh Nabi, kecuali bagi orang yang memang melakukan puasa sunnah. Seperti misalnya dia terbiasa melakukan puasa Senin Kamis, pas 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan itu bertepatan dengan hari dia puasa, yaitu puasa Senin misalnya, atau puasa Kamis misalnya, maka boleh bagi dia untuk berpuasa. Tetapi bagi orang yang tak punya kebiasaan puasa, tiba-tiba mau puasa, untuk apa kau puasa? Berjaga-jaga katanya, untuk berhati-hati, jangan sampai ini Ramadan. Yang seperti ini tidak boleh, dilarang di dalam agama. Ya, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la tuqaddimu Ramadana bisawmi yaumin aw yaumaini. Janganlah
kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Nabi larang. Illa, kecuali rajulan kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang biasa berpuasa sunnah, maka silahkan dia puasa. Kalau misalnya dia puasa pas bertepatan dengan puasa Daudnya, puasa Daud sehari puasa sehari tidak, ya, maka silahkan dia puasa Daud. Nah, itu bukan karena berhati-hati. Jelas ini? Iya. Dan dari sana juga para ulama menyebutkan haramnya puasa yaumus syak, haramnya puasa di hari meragukan. Hari meragukan itu kata ulama hari setelah 29 Ramadan. Hari setelah 29 Sya'ban. Hari setelah 29 Sya'ban itu hari apa? Tanggal berapa? Setelah 29 Sya'ban tanggal berapa? 1 Ramadan, bukan 30 Sya'ban. 30 Sya'ban atau 1 Ramadan? Ragu kan? Ragu, nah itu dilarang. Makanya dilarang puasa di hari meragukan, yaitu setelah tanggal 29. Karena meragukan bisa jadi tanggal 30 Sya'ban, bisa jadi sudah 1 Ramadan. Karena apa? Di dalam Islam cuman angka atau kalender Islam itu ya ujungnya imma 29, imma 30 hari, ya kan? Nah, ketika tanggal 29 Sya'ban itu sudah melihat apa? Melihat hilal. Kenapa melihat hilal? Kalau terlihat hilal berarti besok tanggal berapa? 1 Ramadan. Kalau tidak terlihat hilal, ini yang meragukan, ya kan? Dan Nabi SAW menentukan kalau tidak terlihat hilal ya sempurnakan aja bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti lusanya baru 1 Ramadan. Jelas ini? Nah, kalau ada orang ini karena tidak terlihat hilal, saya jaga-jagalah, saya puasa ajalah, untuk hati-hati. Ini dilarang sama Nabi. Disebutkan dari Ammar bin Yasir, beliau berkata ya bahwasanya man shoma yaumasyakki faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, yaitu setelah tanggal 29 Sya'ban dia mau puasa, siapa yang berpuasa di hari itu, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Jelas ini? Iya. Karena di dalam Islam itu tidak ada yang meragukan. Kalau misalnya tidak terlihat hilal, ya sudah, besok itu berarti tanggal 30 Sya'ban. Sudah, tidak usah puasa. Nah, kalau pas misalnya 30 Sya'ban itu hari Kamis, hari kau tepat berpuasa, silahkan kalau mau puasa. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian dari sana juga bahwa untuk menentukan masuknya 1 Ramadan itu dengan cara apa? Dengan cara ru'yatul hilal. Dengan cara melihat hilal. Kapan melihat hilal itu? Melihat hilal itu di tanggal 29 Sya'ban di sore hari. Ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? 18 kan? Tanggal 18 Sya'ban. Berarti Ramadan tinggal berapa hari lagi? Ramadan tinggal berapa hari lagi? 11 atau 12 hari lagi. Kalau 11 berarti Sya'ban itu 29 hari kan? Kalau 12 berarti Sya'bannya 30 hari. 11, 12 hari lagi insyaallah Ramadan akan segera tiba. Nah, di tanggal 29 Sya'ban disitulah orang melihat hilal di sore hari. Hilal sudah diteropong sudah. Dan pemerintah kita sudah mempersiapkan ya tim-tim peru'yat hilal di segala titik ya di penjuru dunia bumi Indonesia ini, itu dikerahkan ya untuk bisa melihat apa? Hilal. Nah, karena memang untuk menentukan masuknya 1 Ramadan itu dengan melihat hilal. Ini berdasarkan hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa ketika Nabi SAW menyebutkan tentang bulan Ramadan, beliau berisyarat dengan kedua tangannya dan beliau berkata begini, asyahru, bulan itu, hakada, Nabi isyarat dengan tangannya,
hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu begini. Berarti berapa? 30. Nabi katakan begini. Berarti berapa? 30. Tsumma aqada ibhamahu fi tsalitsah. Kemudian Nabi berkata, bulan itu begini. Berarti berapa? 29 hari. Nabi lipatkan ibu jarinya. Kemudian kata Nabi, fasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Fa in ughmiya 'alaikum, kalau terjadi mendung atas kalian, faqduru lahu 30, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi menentukan Ramadan itu gampang. Iya. Lihat aja Syawal, terlihat enggak? Kalau terlihat berarti 1 Ramadan besok. Kalau enggak terlihat, sudah. Besoknya masih 30 Sya'ban. Lusanya baru 1 Ramadan. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan melihat hilal ini juga diisyaratkan, bahkan disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan apa? Bulan Ramadan, maksudnya hilal Ramadan. Siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, maka berpuasalah. Ini. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghummiya 'alaikum asy-syahru fa'addu 30. Kalau ternyata ya bulan tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi kita berpuasa dengan melihat hilal. Dan walhamdulillah dari perkara yang kita syukuri, pemerintah kita itu juga menggunakan cara yang seperti itu. Ya kan? Setelah melihat hilal, nanti akan ada sidang isbat. Nah, kita tinggal tunggu sidang isbatnya. Tidak usah melihat yang lain. Kita tinggal tunggu sidang isbat, ya. Apa keputusan pemerintah, maka itu yang kita ikuti. Berpuasa bersama pemerintah. Dan itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Kata Nabi SAW, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu hari tatkala semua dari kalian berpuasa, dan hari Id adalah hari tatkala semua dari kalian berhari raya Id. Dan itu dengan keputusan pemerintah. Maka kita harus sejalan dengan apa? Pemerintah. Kalau pemerintah menentukan ini tidak terlihat hilal, berarti besok masih 30 Sya'ban, lusa baru 1 Ramadan, kita ikuti. Kalau pemerintah bilang dari keputusan isbat besok 1 Ramadan karena hilal sudah terlihat sekian demi sekian, maka besoknya kita puasa. Tinggal tunggu sidang isbat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka keliru ketika menentukan masuknya Ramadan dengan selain melihat hilal, entah itu dengan menghitung-hitung, entah itu dengan pasang surut air. Nah, ini lebih jauh lagi nih. Ada orang yang menentukan Ramadan pasang surut air. Dilihatnya pasang surut. Ini pasangnya sudah segini, sudah masuk Ramadan ini. Oh, ini kira-kira surut ini. Nah, ini aneh bin ajaib. Tidak ada dalilnya sama sekali menentukan Ramadan dengan apa? Pasang surut air. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini terkait dengan puasa. Kemudian tentu saja orang yang berpuasa dia harus berniat, karena puasa itu ibadah, dan yang namanya ibadah harus niat. Mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi tiap orang apa yang dia niatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka harus benar-benar berniat dari dalam hati. Ya, dan ingat,
niat itu letaknya di mana? An-niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama. Niat itu letaknya di dalam hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Kita tidak dibebankan untuk melafadzkan niat. Kita hanya sekedar berniat di dalam hati. Bagaimana Ustaz caranya berniat? Ya niat dalam hati. Iya, kayak kau mau makan kau niatkan dalam hatimu kan? Kayak kau mau bekerja kau niatkan dalam hatimu kan? Kayak kau mau sholat kau niatkan dalam hatimu kan? Itu sudah niat namanya. Itu sudah berniat. Niat itu apa? Tekad kuat untuk melakukan sesuatu. Ya, bermaksud mau melakukan sesuatu. Itu namanya niat. Jadi kalau sudah niat di dalam hati, sudah, tidak perlu dilafadzkan nawaitu, tidak perlu. Tetapi niat saja di dalam hati. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kapan kita berniat Ustaz? Kapan boleh berniat untuk puasa? Ingat ya, niat syarat sah berpuasa. Kapan kau tak berniat, tidak ada puasamu. Harus berniat. Kapan tak berniat, batal puasamu, tidak ada puasamu. Nah sekarang, kapan kita itu berniat itu? Berniat itu di malam hari. Nah sekarang waktu malam kapan? Waktu malam itu kan dari terbenamnya matahari sampai sebelum fajar. Itulah waktu berniat. Jadi waktu niat itu luas, dari matahari terbenam sampai sebelum fajar terbit. Berarti kalau kita misalnya bangun sahur, untuk makan sahur, berniat enggak itu? Berniat sudah. Untuk apa kita makan sahur kalau enggak apa, untuk bukan puasa. Jadi ketika kita sudah bangun makan sahur, itu berniat namanya. Berniat itu sudah. Yang masalahnya itu kalau misalnya dia tertidur dari mulai sore, terbangun jam 7 pagi. Kira-kira berniat enggak itu? Tidak ada niatnya kan, karena malamnya kan sudah lewat. Dia tidurnya mulai sore jam 5, terbangun dia jam 7 pagi. Tidak ada niatnya itu, tidak ada puasanya kalau begitu, karena sudah habis waktu berniat. Nah ini ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, mana dalilnya Ustaz kalau misalnya puasa itu wajibnya berniat di malam hari? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan secara marfu' kepada beliau, na'am, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Tidak ada puasa baginya. Tapi kalau sudah berniat, ya, misalnya malam ini dia sudah berniat, atau setelah sholat tarawih dia sudah berniat. Makanya biasa terkadang kalau orang sholat tarawih itu kan, terkadang selesai tarawih biasanya apa? Orang baca niat kan, nawaitu shauma qadin. Nah, itu niat sudah itu. Nah walaupun dia lafadzkan ya, sebenarnya niat itu di dalam hati. Tapi orang paham dia niat itu di malam hari memang. Itu betulnya, betul sudah itu. Niat itu di malam hari. Iya. Tetapi ketika kita bangun untuk makan sahur itu sudah niat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Terkait dengan orang yang terlambat menerima berita masuknya Ramadan. Ya, terlambat dia dapat berita. Nah, pas keesokan harinya dia sangka masih Sya'ban, padahal sudah 1 Ramadan. Dia terima berita itu pas jam 12 siang, sementara dia sudah makan 3 piring misalnya. Kira-kira bagaimana ini? Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, apabila telah pasti masuknya 1 Ramadan dan berita masuknya Ramadan tersebut tidak diterima kecuali nanti di pertengahan hari jam 12 misalnya, maka apa yang harus dia lakukan? Orang yang terlambat menerima berita ini hendaknya dia segera berpuasa sampai maghrib. Dia tahan diri itu dari semenjak jam 12 Ustaz. Nah, dari semenjak jam 12. Walaupun telah makan, na'am, walaupun telah makan. Pertanyaannya, setelah dia berpuasa wajib tidak dia qada? Ulama beda pendapat, apakah wajib diqada atau tidak. Wallahu alam, yang lebih hati-hati dia qada. Kenapa?
Karena puasanya tidak sempurna kan? Dari jam 12. Nah, dari jam 12. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat tidak dikodok. Ya, mereka berdalilkan dengan hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu riwayat Bukhari Muslim. Ya, ini terkait dengan apa? Perintah Nabi untuk puasa 10 Muharram. Jadi Nabi mengutus seorang laki-laki dari suku Aslam di hari Asyura tanggal 10 Muharram, memerintahkannya untuk diumumkan kepada manusia. Pengumumannya apa? Pengumumannya ya kepada manusia, maka lam yasum falyasum. Siapa yang belum berpuasa maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana akala falyutimma siyamahu ila lail. Tapi barang siapa yang tidak, yang sudah terlanjur makan, maka pada saat ini tahan, dia sempurnakan sampai malam. Nah, kata mereka yang mengatakan tidak dikodok, nah ini haditsnya tidak ada perintah untuk mengkodok bagi orang yang terlambat menerima berita wajibnya puasa Asyura pada waktu itu. Maka demikian pula Ramadan katanya. Wallahu alam, ini perbedaan pendapat ulama. Hanya yang lebih hati-hatinya tetap apa? Dikodok. Ini khusus bagi siapa ya ikhwan? Bagi orang yang terlambat menerima berita masuknya Ramadan. Ya walaupun mungkin di zaman sekarang sudah ya jarang ya, apalagi di era digital sekarang, orang masuknya Ramadan itu tersebar kemana-mana di grup WhatsApp ya, banyak ya kan ucapan-ucapan selamat masuk Ramadan, banyak sudah kan ya, orang sebarkan kemana-mana. Nah di zaman sekarang ya sulit kalau kita katakan orang itu udah tahu dia masuk Ramadan, karena ya mungkin kalau orang yang tidak ada HP-nya saja mungkin, atau tidak ada televisinya mungkin, yang dia tidak tahu kapan masuk Ramadan. Iya, mungkin tinggal di hutan, dia di hutan tinggalnya, di pedalaman. Nah, tidak tahu dia apa-apa. Ya, pas dia tahu Ramadan itu pas dia ke kota, sudah Ramadan rupanya ini. Nah, bagi orang seperti ini dia wajib menahan. Dia wajib menahan, wajib tidak dikodok. Untuk hati-hatinya wajib dikodok. Ya, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan niat di dalam puasa. Sekarang kita masuk pada pembahasan makan sahur. Ini sudah awal-awal orang setelah niat kan ya makan sahur, ya kan? Setelah niat apa? Makan sahur. Sahur itu apa? Sahur itu dari kata sahar. Sahar itu dalam bahasa Arab artinya qubailus subhi, waktu menjelang dekat-dekat subuh. Itu namanya sahur. Jadi orang makan sahur adalah dia makan makanan di waktu menjelang dekat-dekat, hampir lagi subuh sudah masuk. Ya. Makanya kalau ada orang makan sahur jam 12 malam, itu bukan makan sahur namanya. Itu makan tengah malam itu. Nah, ada orang makan sahur jam berapa? Jam 10. Saya mau dahulukan makan sahur. Bukan makan sahur itu. Itu makan malam itu. Makan sahur itu qubailus subhi. Makan di waktu dekat-dekat subuh. Dekat-dekat waktu subuh. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan makan sahur ini sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Apa hukumnya makan sahur? Sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Tapi jangan mentang-mentang sunnah kau tinggalkan. Orang sekarang ini katanya apa? Sunnah jitu. Sunnah jitu. Berarti apa? Tinggalkan aja. Nah, ini salah. Kalau sunnah itu harusnya utamanya dilakukan. Utamanya dilakukan. Jangan malah ditinggalkan. Hanya beralasan sunnah. Justru sunnah itu kau lakukan. Nah, apalagi makan sahur ini diperintah sama Nabi. Tasaharu kata Nabi. Makan sahur kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Karena makan sahur itu keberkahan. Ustaz, saya ini mau makan sahur Ustaz, tapi tidak ada moodku mau makan sahur. Nah, kadang orang kan begitu kan, malas dia makan sahur itu, ya. Atau mungkin lagi tidak mau makan sahur, gimana ya? Kata Nabi, jangan kau tinggalkan. Tasaharu, jangan tinggalkan makan sahur, tetap makan sahur. Walau bijur'atin min ma, walaupun seteguk air. Bangun aja kau,
kemudian minum seteguk air. Nah, sudah, habis itu tidur lagi, lewatkan sholat subuh, berdosalah kau itu. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi makan sahur itu dari perkara yang disunnahkan. Bahkan pembeda antara makan sahur kita dengan ahlul kitab, puasanya kita dengan ahlul kitab, bedanya makan sahur. Orang kafir jangan tidak dikira dia tidak puasa, puasa juga mereka itu. Tapi bedanya puasanya kita dengan puasa mereka tidak makan sahur. Tidak percaya? Tanya aja sama mereka. Ada tidak kalian makan sahur? Tidak ada itu katanya mereka. Karena memang tidak ada. Nah, Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kami dan puasanya Yahudi dan Nasara adalah makan sahur. Nah, supaya menyelisih ahlul kitab, kita makan sahur. Makan sahur lah. Ini ikhwan fillah. Kecuali kalau misalnya ada orang yang terkadang kan ya namanya mungkin dikalahkan oleh tidurnya, tidak bangun dia kecuali apa? Pada saat azan sudah berkumandang. Nah, dia sudah mau bagaimana lagi kan? Nah, mungkin dia mau makan lagi. Ya sudah. Nah, kalau saat bunyi sirene atau sirene? Apa? Sirene. Apa? Sirene bukan sirene. Sirene. Apa? Sirina. Nah, bunyi sirene. Apa? Bunyi sirene. Bunyi sirena. Nah. Kalau bunyi sirene gimana? Masih makan enggak? Masih makan. Nanti kalau sudah azan subuh baru berhenti. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Maka ini makan sahur. Iya. Dan makan sahur itu sunnahnya diakhirkan. Ya, Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis Zaid bin Sabit riwayat Bukhari Muslim, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Ya, kata beliau, kami makan sahur bersama Nabi. Nah, kemudian setelah makan sahur, kami berdiri sholat subuh. Nah, sahabat tanya, kam kana qadru ma bainahuma? Berapa kadar jarak antara kamu makan sahur dengan sholat subuh? Berapa jaraknya? Kata sahabat ini, khamsina ayatan. Jarak kami makan sahur dengan azan subuh sekadar bacaan 50 ayat. Sekadar bacaan berapa? 50 ayat. Nah, berarti coba kata para ulama, bacaan 50 ayat ini itu bacaan orang yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kemudian suratannya yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu 50 ayat. Ya, kalau kita ukur-ukur pakai menit, mungkin sahurnya Nabi itu 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Ya. Jadi kalau misalnya azan subuh azan subuh jam 5, maka sunnahnya makan sahur jam berapa? Jam 5 kurang 20 menit lah. Ya, kalau mungkin ada persiapan setengah jam sebelum itulah, jam setengah 5 lah. Nah, itu makan sahur yang utama, itu makan sahur yang disunnahkan. Jelas ini? Dan tentu saja wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian orang yang untuk berhati-hati katanya, ya, untuk berhati-hati 5 atau 10 menit kita berhenti dulu makan, gak usah makan, sudah, makanya bunyi sirene itu. Nah, akhirnya mereka berhenti makan dan minum, ya, ketika bunyi itu. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita katakan Nabi dan sahabat itu orang yang tidak berhati-hati. Berhati-hati mereka kan? Oh, orang paling berhati-hati mereka itu, ya kan? Tapi bersamaan dengan itu mereka tetap menjadikan azan subuh sebagai pertanda imsak. Azan subuhlah pertanda imsak. Nah, maka sebaik-baik petunjuknya Nabi. Kita nanti baru berhenti makan ketika azan subuh. Berarti tidak berhati-hati. Tempatkanlah berhati-hati itu pada tempatnya. Kalau mau berhati-hati, lihat berhati-hatinya Nabi. Jangan melampaui Nabi saja begitu. Berarti kita mau tuduh Nabi tidak berhati-hati? Kan tidak. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik.
Maka ini dari perkara yang harus diingat. Kemudian disunnahkan makan sahur itu kalau bisa bersama berjamaah, makan sahur berjamaah. Berdasarkan hadits ini kan, berjamaah juga makan sahur. Nah, kalau kebanyakan kita sekarang berbukanya berjamaah. Ya, sebenarnya makan sahur juga sunnahnya berjamaah. Tetapi kan kalau orang subuh itu ya, orang jarang mau ke masjid ya kan. Maksudnya orang mungkin lebih banyak bersama keluarganya. Ya, minimal kalau kita mau makan sahur ya berjamaah sama keluarga kita. Ya kan, berjamaah bersama keluarga kita. Beda di waktu berbuka yang memang waktunya lebih lapang, ya kan. Waktu persiapannya lebih banyak. Nah, beda kalau di waktu-waktu subuh mungkin ya lebih sulit untuk mempersiapkan berjamaah. Kalau bisa tentu saja ya hal tersebut disarankan. Disarankan. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian apa yang disunnahkan untuk kita makan sahur? Ya, asalnya apapun yang kita makan ya itu sah-sah saja untuk jadi makanan sahur kita, menjadi makanan sahur kita. Namun kalau ada korma itu makan sahur yang lebih utama. Nah, kata Nabi SAW, ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik makan sahurnya orang beriman adalah korma. Korma itu ya korma. Korma itu ya korma. Yang coklat itu kan, yang sudah hitam itu. Nah, itu korma. Itu yang disunnahkan. Kalau tidak ada korma, ya silahkan mau makan jalang kote, mau makan terserah. Nah, yang penting makan sahur. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian terkait dengan makan sahur ini ya, para ulama berbeda pendapat terkait dengan orang yang ketika dia makan sahur ya, azan sudah berkumandang, mulutnya masih menyumpal makanan, gelas masih ada di tangan, atau sebagian orang dia pegang piring dan gelasnya. Bagaimana hukumnya ini? Nah, ulama beda pendapat terkait dengan masalah itu. Ya, karena hadis yang menceritakan hal tersebut berselisih para ulama tentang kesahihannya. Jadi hadis yang menyatakan apabila azan sudah berkumandang, nah wal ina'u, sementara bejana itu ada di tangan salah seorang dari kalian, maka fala yadha'uhu, jangan dia letakkan bejananya hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia tunaikan hajatnya. Nah, sehingga kalau ada makanan di mulut, habiskan aja. Ada gelas yang kita pegang, minum saja. Kalau berpendapat hadis tersebut sahih. Nah, tapi yang sudah di piring jangan lagi. Yang di piring, yang di bawah itu jangan dimakan lagi. Nah, cuman yang ada di tangan itu ya, gelas yang di tangan itu pun bukan diakal-akali, karena ini sudah mau azan ini kupegang, memang ini gelas ini. Nah itu mengakal-akali, tidak boleh itu. Tidak boleh itu yang seperti itu. Ini memang pas kebetulan, pas memang dia lagi pegang itu cangkir, azan berkumandang. Nah ini baru jelas ini. Tetapi sebagian ulama yang memandang haditsnya dhaif, kata mereka kalau sudah azan berkumandang, buang makanan di mulut, yang di gelas letakkan. Ulama beda pendapat dalam masalah itu. Wallahu alam ya, di dalam hal tersebut haditsnya sahih memang, wallahu alam ya, sehingga kita boleh untuk melakukannya, tapi sebatas apa? Sebatas apa yang ada di mulut atau yang dipegang secara kebetulan, bukan sengaja menjaga-jagai. Azan sudah berkumandang. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala kita cukupkan dan kita lanjutkan ya ba'dal isya ya, barang 30 menit kita lanjutkan lagi ya. Kita targetkan mudah-mudahan pembahasan ini bisa selesai dalam beberapa pertemuan insyaallah taala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan pembahasan puasa
sesuai tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam pembahasan terkait dengan makan sahur, dari sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan saat makan sahur. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, terkadang seseorang pada saat makan sahur muncul keraguan di dalam hatinya. Apakah waktu makan sahur sudah berakhir atau belum? Pada saat seseorang makan sahur, timbul keraguan dari dalam hatinya. Apakah makan sahur waktunya sudah berakhir atau belum? Berarti apa? Ragu. Nah, ketika seorang ragu, apakah boleh bagi dia untuk makan dan minum, atau dia harus menahan diri pada waktu itu? Iya, ini terkadang di suatu kesempatan boleh jadi seseorang muncul keraguan seperti itu. Nah, yang bisa saja misalnya dia pada saat itu tidak mendengarkan apa-apa. Ini waktu sahur sudah habis atau belum ini? Pertanyaannya, boleh tidak dia teruskan makan atau dia tahan? Jawabnya, diperbolehkan bagi dia untuk terus makan dan minum sampai yakin bahwa subuh telah masuk. Kenapa? Karena hukum asalnya waktu subuh belum masuk. Hukum asalnya begitu. Iya, sehingga boleh dia terus makan dan minum sampai dia yakin bahwa waktu subuh sudah datang. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyan." Makan dan minumlah kamu sampai yatabayyan. Sampai apa? Jelas. Sampai yakin. Bukan ragu, sampai jelas, yakin. Lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal khaytil aswadi minal fajri. Ya, sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Lalu sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau ada orang yang dia ragu ini waktu sahur sudah berakhir atau belum, maka jawabnya apa? Teruskan saja makan sahurmu sampai kau yakin, betul-betul yakin bahwasanya apa? Waktu sahur sudah berakhir. Paham ini? Nah, ini ikhwani fillah. Tapi jangan membuat seolah-olah meragukan, padahal azan sudah dia dengar. Nah, ini saya ragu ini azan atau belum tadi, padahal sudah betul-betul azan subuh terdengar. Tidak boleh begitu. Iya, kalau sudah yakin azan subuh sudah terdengar, maka sudah berhenti. Iya. Tapi kalau antum masih ragu, bukan itu. Tadi itu suara karhimbah itu. Dia bilang begitu. Nah, kalau seperti itu boleh terus makan dan minum. Nah, ini berbeda pada saat berbuka. Misalnya antum ragu pada saat detik-detik berbuka, ini sudah azan maghrib atau belum ini? Pertanyaannya, boleh tidak makan untuk berbuka? Antum ragu. Ini kan terkadang begitu ya. Kita terkadang bisa saja diperhadapkan dengan hal yang seperti itu. Ini kita raguin. Kalau lihat jam, kayaknya sudah waktu ini, tapi belum azan subuh, belum azan maghrib. Kira-kira boleh makan atau tidak? Hah? Tidak boleh. Sebaliknya kan? Kenapa? Karena asalnya apa? Waktu berbuka belum tiba. Asalnya matahari masih ada, matahari belum tenggelam. Sehingga kalau kita ragu ini sudah berbuka atau belum, maka wajib bagi kita untuk menahan sampai kita yakin bahwa azan maghrib matahari sudah betul-betul terbenam, baru kita apa? Buka puasa. Kalau ragu maka tahan. Kapan dia berbuka, ini bisa merusak puasanya. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian apa saja perkara yang wajib ditinggalkan bagi orang yang berpuasa? Dimaklumi bersama, orang yang berpuasa harus meninggalkan makan, minum, dan bagi suami istri hubungan badan.
hubungan suami istri. Wajib atas orang yang berpuasa meninggalkan semua itu. Dan ini dimaklumi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran apa? Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kamu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, sampai jelas bagimu mana benang putih mana benang hitam, yaitu waktu fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Jadi makan dan minum sampai itu, berarti apa? Tahan dirimu dari makan dan minum saat berpuasa. Dan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, terkait dengan orang yang berpuasa itu apa? Disebutkan di dalam hadits itu, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku. Berarti dia wajib meninggalkan semua itu. Jelas ini? Nah, kemudian tidak hanya itu, dia juga wajib meninggalkan dusta, riba, dan adu domba. Nah, dia tidak boleh berdusta pada saat dia berpuasa, sebagaimana tidak boleh mengadu domba, menggibah orang, mencela orang. Ya, ini jelas diharamkan di dalam berpuasa. Bahkan di luar puasa pun tidak boleh, apalagi pada saat berpuasa. Nah, bahkan orang yang berpuasa hendaknya dia meninggalkan perkara yang sia-sia dan tak berguna. Nah, perkara yang sia-sia dan tak berguna. Ya, berpuasa kerjanya main catur, skakster. Berpuasa kerjanya main apa? Monopoli, main dadu, main game. Ya, ini perbuatan yang sia-sia. Nah, coba kau gunakan untuk membaca Quran, betapa banyak waktumu untuk hal tersebut. Nah, berpuasa tapi kebanyakan harinya dia gunakan ngabuburit. Apa? Ngabuburit. Apa ngabuburit itu? Nah, soalnya burit itu beda itu. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, maka ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta atau mengamalkan kedustaan itu, maka tidak ada, Allah tidak butuh kepada dia tatkala dia meninggalkan makanan dan minumannya. Kenapa? Dia berpuasa berdusta. Allah tidak butuh puasa orang yang sering dusta, sering bohong. Allah tidak perlu itu. Maka kalau kau berpuasa, tinggalkan semua itu. Ini ikhwani fiddin. Dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi apa? As-siyamu junnatun. Puasa itu tameng dan perisai. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhaf. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, jangan dia berbuat sia-sia yang tak berguna, dan jangan pula ia banyak mendebat. Tak boleh debat kusir, tak boleh. Kenapa? Karena hal tersebut bisa mengurangi nilai puasanya, bahkan menghabiskan pahala puasanya. Makanya kata Nabi, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Apabila ada seorang yang mencelanya atau ingin mengajaknya berkelahi, maka katakanlah sesungguhnya aku puasa. Katakanlah sesungguhnya aku puasa. Nanti setelah puasa kita lanjutkan. Nah, tidak boleh seperti itu. Tetap orang yang berpuasa itu harus apa? Harus berpuasa. Nah, setelah puasa pun jangan dia layani orang. Ya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari perkara yang diingatkan oleh para ulama. Dan juga sabda Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, kata Nabi, laysas siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan tak berguna. Nah, makanya banyak orang di bulan puasa banyak melakukan hal tak berguna, nonton televisi, habis waktunya di depan televisi.
Nah, nonton sinetron inilah, nonton itulah. Nah, habis waktunya di depan televisi dan itu tidak berguna. Kecuali kalau dia nonton televisi ya TV dakwah misalnya. Nah, baru hal tersebut dari perkara yang dianjurkan, menuntut ilmu, ya kan, TV dakwah. Tapi kalau hal-hal yang lain apalagi musik-musik misalnya waliyadzubillah, hendaknya ditinggalkan. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian dari perkara yang juga disebutkan oleh para ulama terkait dengan perkara ya yang disangka oleh sebagian orang itu bisa merusak puasa, padahal tidak. Apa saja itu? Di antaranya orang yang berpuasa boleh untuk gosok gigi, sikat gigi, bersiwak. Itu tidak merusak pahala dan tidak membatalkan puasa. Jelas ini? Iya, boleh orang untuk bersikat gigi, untuk gosok gigi, bahkan boleh memakai pasta gigi. Boleh. Hanya kata para ulama seperti kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, kalau mau memakai pasta gigi jangan pasta gigi yang terlalu kuat, yang bisa membuat terasa sampai ke tenggorokan. Ya, kalaupun memang harus, ya dia gunakan sedikit saja. Nah, karena jangan sampai itu bisa dirasakannya di kerongkongannya. Nah, jelas ini. Nah, itu yang diingatkan oleh para ulama. Jadi bersiwak, bersikat gigi boleh pada saat puasa. Ya, dia sikat gigi asal jangan ditelan, ya kan? Kalau ditelan batal puasanya. Tapi kalau dia cuma sikat gigi, setelah itu dia buang kumur-kumur, itu juga dari perkara yang boleh dan tidak membatalkan puasa. Dan itu berdasarkan keumuman hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in. Andaikan tidak memberatkan umatku, kata Nabi, niscaya aku perintahkan mereka untuk berwudu, untuk bersiwak setiap kali mau berwudu atau setiap kali mau sholat. Menunjukkan boleh. Memang ada di madhab Syafi'i, kalau di pertengahan hari pas jam 12 setelah zuhur, ya, itu dimakruhkan katanya gosok gigi, sikat gigi. Itu pendapat di madhab Syafi'i, wallahu alam. Hanya saja yang kuat dari pendapat para ulama, hal tersebut tidaklah dimakruhkan. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, orang yang berpuasa boleh dia mendapati waktu berpuasa dan dia sedang junub. Atau bagi wanita, dia mendapati puasa sementara dia belum mandi dari haid dan nifas. Itu boleh. Kapan mandinya? Nanti setelah setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Ini misalnya ada orang yang di malam harinya dia junub, ya kan? Dan dia tidak mandi pada waktu itu. Setelah itu boleh. Mandinya kapan? Nanti setelah dia sahur berkumandang azan, ya kan? Baru setelahnya dia mandi. Boleh atau tidak? Boleh. Padahal kan sudah dapat waktu puasa itu kan? Dan dia sedang junub. Boleh tidak? Boleh. Seperti itu. Demikian pula wanita yang dia suci di malam hari. Dia suci di malam hari dari haid dan nifas. Tapi dia belum mandi saat itu. Boleh tidak? Nanti subuh dia makan sahur dulu, setelah itu azan berkumandang baru dia mandi. Jawabnya apa? Boleh. Nah, karena Nabi SAW di saat beliau junub, beliau mandi junub dan beliau pun berpuasa. Disebutkan dalam hadits Aisyah dan juga dari hadits Ummu Salamah riwayat Bukhari Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junub min ahlihi thumma yaktasilu wa yasumu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati waktu subuh sedangkan beliau sedang junub, lalu beliau mandi dan tetap berpuasa. Ini menunjukkan Nabi pun melakukannya kan? Berarti itu apa? Hal yang diperbolehkan ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Demikian pula bagi orang yang berpuasa, saat dia berpuasa maka dia lupa. Siang harinya dia makan 2 piring habis. Ingatnya pada saat selesai minum. Nyamannya 2 piring baru selesai minum lagi. Nah, tapi dalam posisi seperti itu, sah tak puasanya? Sah.
ya tetap sah puasanya. Sementara makannya dan minumnya apa? Makan dan minumnya adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa dan ia sedang puasa lantas makan dan minum, maka teruskan puasanya. Puasamu sah. Terus makan dan minum bagaimana? Itu makan dan minum dari Allah, bonus dari Allah, gratis. Tidak membatalkan puasa dan tidak perlu dikodok. Iya, karena tidak sengaja. Nah, sama pada saat orang misalnya berpuasa pas menguap masuk lalat, tetelan langsung. Nah, udah nyamannya itu. Tapi apa? Puasanya sah atau tidak? Sah. Tidak perlu dia muntahkan. Kalau sengaja dia muntahkan, batal puasanya. Nah, ya sudah, yang tertelan biarlah dia tertelan. Baik. Ini ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi hal tersebut tidak membatalkan puasa. Iya, karena lupa. Baik. Demikian pula boleh bagi orang yang berpuasa kumur-kumur dan menghirup air. Maksudnya menghirup air apa? Pada saat berwudu, menghirup air ke hidung, ya kan? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi Nabi ingatkan, pada saat berpuasa tidak boleh sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Dia tarik betul-betul sampai ke kepalanya, sakitlah kepalanya. Nah, itu yang seperti itu bisa membatalkan puasa. Kata Nabi, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ketika wudu ke hidung, kecuali pada saat apa? Berpuasa, kata Nabi. Nah, saat berpuasa jangan. Saat berpuasa jangan. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Demikian pula boleh bagi orang yang berpuasa untuk mandi. Ya, untuk bersegar, untuk menyegarkan badan. Misalnya di saat cuaca yang panas, dia mau berendam di air, di bak mandinya. Boleh atau tidak? Boleh. Iya, makanya kata para ulama, orang yang berpuasa boleh untuk mandi, bahkan boleh untuk berenang, dan boleh untuk menyelam. Asal jangan menyelam sambil minum air, batal puasamu jelas. Nah, tapi sekedar menyelam boleh. Hal tersebut tidak ada masalah dan tidak membatalkan puasa. Nah, karena Nabi SAW disebutkan, laqad ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil araj yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun minal 'atash aw minal har. Aku pernah melihat Nabi SAW ya di satu tempat yang namanya Araj, saking beliau kepanasan dan kehausan dan beliau sedang puasa, maka Nabi siramkan air di atas kepalanya. Nabi siramkan air di atas kepalanya. Itu menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian juga boleh untuk memakai celak. Dan hal tersebut tidak membatalkan puasa. Iya. Boleh seseorang untuk misalnya matanya merah, boleh tidak tetes mata? Boleh. Itu tidak membatalkan puasa. Boleh tidak tetes telinga? Obat tetes telinga? Boleh. Karena telinga itu tidak ada jalurnya ke tenggorokan, tidak ada. Nah, tidak ada juga jalurnya ke kepala. Boleh tidak kalau sakit hidung, tetes hidung, obat tetes hidung boleh tidak? Boleh? Tidak boleh kalau itu. Karena bisa masuk ke kepala, itu bisa membatalkan puasa. Makanya kata Nabi tadi apa? Wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaim. Karena kalau masuk, yang membatalkan puasa itu kalau masuk ke perut, ya, tenggorokan lewat kerongkongan dan masuk ke kepala, itu membatalkan puasa. Nah, kalau yang hidung itu membatalkan puasa. Jelas ini? Kalau inhaler yang dihirup, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sebagaimana kalau misalnya kita lewat di pembakaran ikan atau pembakaran sate, kecium kan itu asapnya itu kan? Kecium itu. Batal enggak puasamu itu? Enggak membatalkan puasa. Nah, jadi mencium bau-bauan pada saat berpuasa tidak memudaratkan puasa. Walaupun kau cium dalam-dalam. Boleh, tidak membatalkan puasanya. Tapi jangan juga lah begitu, ya kan? Ini puasa ini. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Demikian pula
boleh bagi orang yang berpuasa menelan ludah. Ya, menelan ludah dan dahak. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan kata para ulama, boleh untuk sengaja mengumpulkan air ludah baru ditelan. Iya, ini ulama sebutkan, bukan saya mengatakan itu ya. Itu disebutkan ulama, boleh. Nah, karena yang namanya membatalkan puasa itu yang dari luar masuk ke dalam. Ya, yang sudah di dalam ya tidak perlu. Makanya keliru sebagian orang, terkadang ada sebagian orang kita lihat dia berpuasa sering meludah-ludah. Karena menganggap ludah pun membatalkan puasa. Beratnya itu orang berpuasa kalau begitu. Nah, setiap kali meludah. Sementara kan kita ini di mulut ini kan ada terus ludah kita itu. Ada terus air liur itu. Bagaimana caranya? Itu memberatkan. Ya, sementara agama ini tidak memberatkan. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Hanya saja menelan dahak kata ulama, ya, itu hendaknya jangan ditelan. Sekalipun kalau tertelan tidak membatalkan puasa, hanya saja dahak jangan ditelan. Kenapa? Karena penyakit jorok juga, ya kan? Nah, itu jangan ditelan kalau yang itu. Kalau air liur, asalkan jangan yang sudah menetes ditarik kembali. Nah, itu jelas membatalkan puasa itu. Nah, taib. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib, boleh enggak orang berpuasa mencium dan memeluk istrinya? Boleh enggak? Boleh. Nah, kata ulama dirinci. Bagi yang tegangannya tinggi, tegangan apa ini? Tegangan listrik. Bagi yang tegangannya tinggi jangan. Tapi yang tegangannya rendah biasa boleh. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebutkan pada dua orang yang berbeda. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang mencium dan memeluk. Boleh enggak? Kata Nabi tidak boleh. Sahabat yang satunya lagi tanya, boleh enggak? Boleh, kata Nabi. Loh, kenapa Nabi memberikan hukum yang berbeda? Kata Nabi, yang satu itu yang tadi dikatakan boleh itu orang tua sudah. Boleh aja. Yang satu anak muda. Bahaya anak muda, apalagi pengantin baru. Nah, pengantin baru keterusan, hati-hati. Nah, jelas ini. Nah, ya. Jadi kalau dia melihat dia bisa menguasai dirinya, boleh pada dasarnya. Tetapi kalau dia tidak kuasa, maka jangan. Disebutkan dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum li irbih. Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium istrinya sedangkan beliau berpuasa, dan beliau memeluk istrinya dan beliau berpuasa. Tapi Aisyah ingatkan, akan tetapi Nabi itu orang yang paling mampu menguasai dirinya. Nah, itu kata Aisyah, catatannya itu. Artinya apa? Kalau kau tak mampu kuasai dirimu, jangan. Kalau kau tak mampu kuasai dirimu, maka jangan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga boleh bagi seorang, nah ini terutama ibu-ibu ini, kalau dia lagi masak, boleh mencicipi makanan pada saat berpuasa di ujung lidah. Jangan ditelan. Kalau ditelan batal puasamu. Maksudnya dirasakan saja, sudah pas dah garamnya itu, sudah pas dah itu peksinnya itu. Nah, kalau sudah pas, kalau rasa-rasa, kau ludahkan. Itu boleh. Itu diperbolehkan, itu diberikan rukhsah. Nah, sama kata para ulama, ketika seorang ingin memberi makan anaknya yang mungkin makanan itu butuh dilunakkan pakai mulutnya, boleh untuk dia lunakkan di mulutnya, setelah itu dia buang. Nah, sisa-sisanya harus dia ludahkan. Jelas ya? Dan itu boleh berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas yang hukumnya marfu kepada Nabi. Kata Ibnu Abbas, la ba'sa ayyadhuqa as-sa'imu al-khalla wasyai' alladhi yuridu syarabahu alladhi yuridu syara'ahu ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Kata Nabi, tidak mengapa orang yang berpuasa merasakan cuka atau sesuatu yang dia mau beli selama belum masuk ke tenggorokannya orang yang berpuasa. Nah, ya sama kalau kamu mau beli rambutan misalnya, ini manis atau enggak ini? Boleh sedikit ujung-ujung lidah. Nah, kalau sudah terasa manis ini, beli. Nah, tapi jangan ditelan, harus diludahkan. Nah, ini dari hukum yang mungkin jarang orang ketahui. Ya, mungkin kalau sebagian orang mungkin batal puasamu itu. Enggak membatalkan. Kenapa? Itu dari rukhsah
yang diperbolehkan. Hadisnya jelas, hadis Ibnu Abbas tadi. Itu diperbolehkan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian yang mungkin bisa kami paparkan terkait dengan puasa ini, dan masih ada lagi beberapa hukum terkait dengan hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang puasa. Kemudian pembatal puasa apa saja. Nah, kemudian juga terkait dengan sunnah-sunnah berbuka puasa, ya, orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, ini akan kita paparkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.